Tapi kita tak confirm lagi color. Untuk next meeting nanti saya akan bagi tahulah. Puan Nurul, ada meeting apa lepas tu? Diketahui, Malaysia adalah negara yang dihuni oleh 3 etnis besar, yaitu etnis Bumiputera atau orang asli sebesar 70%, etnis Tionghoa sebesar 22% dan etnis India sebesar 7%. Hal inilah yang membuat industri film di Malaysia kurang maju seperti di Indonesia karena masing-masing etnis memiliki permintaan pasarnya sendiri untuk film. Kenapa? Pak, kenapa Pak? Pagi-pagi bising-bising orang sakit kepala lah, kenapa? Berbeda di Indonesia yang menggunakan satu bahasa untuk semua genre film sehingga lebih mudah untuk menarik pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudaraku, teman-temanku yang ada di mana saja? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan coba mengulas tentang dunia hiburan ya teman-teman. Hiburan antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa musik Malaysia bisa masuk Indonesia tapi dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan kalau misalnya kita berada di Malaysia, kita dengar lagu-lagu Indonesia, kemudian kita lihat TV di Malaysia sana, pasti banyak yang memutar tentang lagu Indonesia, kemudian juga sinetron-sinetron Indonesia. Kenapa demikian ya? Sedangkan sinetron Malaysia tidak bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Nah, saya pikir kenapa kebudayaan Malaysia, khususnya dunia hiburan, susah masuk ke Indonesia itu karena faktor bahasa. Karena menurut saya selaku orang Indonesia, bahasa Malaysia kadang terasa unik. Waktu saya datang ke sana, pertama sekali datang ke Malaysia, saya lihat di Maidin tuh ya, Maidin papan iklan, ada tulisan pakailah deterjen bla 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 karena kotoran senang dicuci. Saya langsung berpikir ya, kenapa kotoran kok senang dicuci? Padahal senang itu berarti mudah. Kotorannya mudah dicuci karena pakai deterjen bla 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 kan seperti itu yang artinya. Kemudian juga salah satunya adalah belanja Maidin, jimat, harga. Saya pun sempat heran ada harga kok jimat. Itulah mungkin salah satu dari susahnya film-film Malaysia masuk ke Indonesia terkait faktor bahasa, dan yang masuk Indonesia kemungkinan hanya film anak-anak, itu mudah sekali masuk seperti halnya Ipin Upin, Popo Boy, kemudian juga film anak lain-lainnya. Saya sendiri selaku orang dewasa suka dengan film Ipin Upin karena ceritanya itu menceritakan sebuah kesederhanaan di suatu perkampungan. Padahal kalau kita teliti sinetron Indonesia yang masuk ke Malaysia itu ceritanya itu cerita hoak, cerita bohong, tetapi disukai di Malaysia. Kita lihat ulasannya berikut. Aku harap begini Mama tak guna tu. Kalau terserempak pun, aku harap dia bawa takkan aku lah. Pertumbuhan dunia sinetron Indonesia sangat bagus karena Indonesia punya pasar yang lebih baik dibanding Malaysia. Sementara itu, pasar film berbahasa Melayu masih mendapatkan invasi dari film-film Indonesia yang memiliki peminat tinggi. Sementara itu, keuntungan di industri film Malaysia tidak besar. Kebanyakan, keuntungan yang didapat selalu di bawah dari anggaran produksi. Sinetron atau tayangan hiburan dari Malaysia yang mudah masuk ke Indonesia justru dari tayangan kartun anak-anak, seperti Ipin Upin yang hampir disukai semua peringkat umur dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua, karena ceritanya yang sederhana dan mudah dicerna pikiran. Ada juga kartun Bobo Boy, dan kartun dunia binatang yang bertajuk pada zaman dahulu.
Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebut lah. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Oke guys, terima kasih. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.